Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الحاضرين, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, karena sesungguhnya ketakwaan adalah sebab dimuliakannya kita di sisinya. Ketahuilah bahwa ketakwaan bisa diraih dengan berusaha, dengan sesungguhnya, bisa diraih dengan belajar tafaqquh fid din, karena semua itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah terangkan di dalam hadis-hadisnya. Banyak unsur ketakwaan yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. Banyak faktor-faktor yang bisa menjadikan orang-orang yang dipandang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, pada kesempatan kali ini izinkan kita untuk membicarakan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita seorang hamba yang senantiasa berusaha dan menjaga dirinya agar hati-hati kita tetap terjaga bersih. Perhatian syariat di dalam menjaga hati sungguh sangat besar. Oleh itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan dalam sebuah doanya yang mana Allah abadikan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa la tukhzini yauma yub'atsun." Jangan engkau hinakan diriku pada hari engkau bangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaatnya harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, salimul qalb, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari kesyirikan, hati yang jauh dari bentuk kesyirikan-kesyirikan di dunia ini, yang hanya diberikan hati itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati hanya tunduk kepadanya, hati yang senantiasa berharap kepadanya, hati yang senantiasa mengharapkan segala kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia hidup antara khauf dan raja, di antara harap dan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang merupakan memiliki hati yang sehat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan betapa yang akan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hati dan perbuatannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat bentuk tubuh kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati kalian, Allah hanya melihat perbuatan kalian. Hati dan perbuatan dua hal yang seiring. Ketika hati kita terjaga, ketika hati kita bersih, maka akan terpancar dalam amal dan perbuatannya. Ketika hatinya orang-orang beriman terlihat pada wajahnya. Ketika hati orang beriman itu bersih dari kotoran, maka kemudian terlihat dari akhlak dan perilakunya. Maka tidak boleh diabaikan antara dua hal ini. Hati yang bersih akan melahirkan sesuatu yang baik. Sering diungkapkan, jika hulunya bersih, maka hilir akan menjadi bersih. Hati adalah menjadi kunci, dan apapun yang dilahirkan oleh hati yang bersih itu akan terlihat indah dan bersih. Ikhwani kaum muslimin rahimahumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada salah seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah, maukah engkau aku sebutkan seorang wanita yang hitam legam, yang dia merupakan penghuni surga, imra'atus sauda, wanita yang hitam. Dari sisi fisik mungkin tidak semua orang itu, tidak banyak orang yang suka kepadanya, namun dia adalah wanita min ahlil jannah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan oleh beliau di mana seorang wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan tentang kondisinya, di mana dia mendapati penyakit yang disebut dengan penyakit ayan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, inni usra, saya adalah wanita yang mengidap penyakit. Al-usra bisa dua hal. Yang pertama adalah diganggu oleh jin, atau kemudian dia memiliki yang disebut dengan bahasa kita penyakit ayan. Wa ana atakasyaf, ketika sakit itu tiba atau ketika saya dalam saat ayan, maka kemudian aurat saya terbuka dan tersingkap, ya Rasulullah. Maka doakanlah aku agar Allah sembuhkan aku dari penyakit ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti falakil jannah. Andai engkau sabar dengan penyakit itu, maka kemudian bagimu surga. Wa in syi'ti fad'utullaha fayu'afi, jika engkau menginginkan kesembuhan, aku mohonkan kepada Allah, kemudian Allah angkat penyakitmu. Maka wanita ini mengatakan, memilih untuk hal tawaran yang pertama, dan kemudian setelah itu dia datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika penyakit saya ini tiba, maka aurat saya kembali terbuka, maka doakan aku agar ketika aku sakit nantinya atau ketika tiba penyakitku, maka aurat aku tetap terjaga dan tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar ketika tiba penyakitnya, maka auratnya tidak tersingkap. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah salah satu bukti bahwa yang akan menjadi barometer di sisi Allah adalah hati seseorang. Yang akan menjadi barometer kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan seseorang. Bukan pada warna kulit, bukan pada bentuk rupa, bukan pada harta, bukan pada anak dan keturunan yang hebat, tetapi kemudian yang akan menjadi hal yang sangat utama adalah hati seseorang. Oleh itu ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menjaga hati-hati kita, menjaga diri kita untuk senantiasa jauh dari sifat-sifat buruk. Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada salah seorang sahabat yang datang ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengatakan, ata alaikum rajulun min ahli jannah, datang kepada kalian salah seorang dari penduduk surga. Maka kemudian 3 hari yang berturut-turut diulang kalimat ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang menginginkan, yang ingin tahu akan perbuatan dan amal yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut. Maka kemudian dia
menjadi tamu di rumahnya 3 hari 3 malam. Setelah itu dia menyampaikan kalimat yang menjadi maksud dan tujuan untuk bertamu di rumahnya. Apakah amalan yang engkau lakukan sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan engkau min ahli jannah? Laki-laki ini mengatakan tidak ada yang terlihat kecuali apa yang engkau rasakan selama 3 hari di sini. Tidak ada yang lebih dari apa yang kulakukan kecuali apa yang engkau lihat selama berada di rumahku. Kemudian ketika hendak berpisah, laki-laki ini mengatakan, aku melakukan sesuatu sebelum aku tidur, di mana memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku, dan aku minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahanku. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, hal ini adalah perbuatan mulia, dan ini menandakan betapa bersihnya hati seseorang. Karena hati yang tidak bersih tidak mudah untuk memberikan maaf. Hati yang kotor tidak mudah memberikan maaf kepada orang. Maka itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ketika dia mampu memberikan maaf kepada orang lain, dan ketika itu pula lah dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya karena amalan mulia, karena amalan yang berkualitas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya surga, berikan kepadanya tempat yang mulia di hari kiamat kelak. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk menjaga hati kita, membersihkannya dari kotoran-kotoran, membersihkannya dari segala bentuk yang bisa mengurangi kebersihan hati kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga ditanyakan, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling terbaik? Nah, maka kemudian Nabi kita SAW mengatakan, kullu mahmumil qalbi wa saduqul lisan. Orang-orang yang baik itu adalah yang pertama mahmumil qalbi, yaitu orang yang senantiasa membersihkan hatinya, orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari segala bentuk kotoran. Wasaduqul lisan, kemudian orang-orang yang jujur di dalam berucap, orang-orang yang jujur di dalam berkata, orang-orang yang jujur di dalam menyampaikan sesuatu. Katakan, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, maka dari ayat yang mulia tadi dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita sampaikan menunjukkan betapa penting dan besarnya keutamaan kita membersihkan hati kita. Betapa agungnya di dalam Islam orang-orang yang membersihkan hatinya. Hati yang bersih akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang mesti segera kita ingat dan dua hal yang mesti segera kita lupakan. Yang pertama yang mesti kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita, kebaikan hamba-hamba Allah kepada kita, mesti kita ingat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wala tansawul fadla bainakum. Walaupun ayat ini dalam konteks pembicaraan
ketika kedua pasangan suami istri yang sudah berpisah. Allah berpesan kepada kedua pasangan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Maka hamba Allah, jangan pernah kita melupakan kebaikan orang kepada kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan pandai bersyukur kepada Allah ketika dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah kesalahan kita kepada orang lain, agar hati kita senantiasa terjaga, agar diri kita terselamatkan dari segala bentuk dosa. Maka dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia mesti diingat, kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan meminta maaf jika seandainya itu adalah yang berkaitan dengan hubungan. Dan jika kita kembalikan hak-haknya jika seandainya haknya itu tidak bisa dimaafkan olehnya. Berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita minta ampun, bersegera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, segera meminta maaf atas segala dosa dan kekhilafan kita. Dan sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita lupakan adalah kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Karena kebaikan jika seandainya itu kita sebut-sebut, kita ungkapkan di hadapan orang, kita dengan tujuan kita dipuji dan dimuliakan oleh orang, maka sungguh kebaikan itu tidak akan bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukuplah rahasia kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukuplah itu kebaikan tersimpan di sisinya. Akan kita dapatkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak berguna sedikit pun kebahagiaan harta dan anak yang kita banggakan. Maka cukuplah hari itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Maka kebaikan kita dilupakan, agar kita senantiasa melupakan amal-amal jasa-jasa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan oleh itu, ya marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan dan perlindungan, dan memberikan kepada kita penjagaan di dunia dan di akhirat kelak. Allah teguhkan kalimat kita di dunia, Allah teguhkan kalimat kita di akhirat kelak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.